Tutup pintu bela timnas Indonesia, gelandang keturunan, saya belajar untuk. Gelandang keturunan Indonesia milik AC Milan, Tijani Reijnders kembali membahas perihal statusnya sebagai pemain berdarah campuran Indonesia-Belanda. Tijani yang sudah menutup pintu membela timnas Indonesia menyusul telah jadi bagian skuad utama Belanda, menegaskan tak melupakan akar Indonesianya. Tijani dilahirkan dari ayah yang berasal dari Belanda dan ibu Indonesia. Ibunya bernama Angelina Lekatompesi Reijnders. Berbeda dengan adiknya yang belum lama memilih timnas Indonesia, Tijani Reijnders sudah tak bisa berseragam Garuda. Menyita Transfermarkt, pemain berusia 26 tahun itu telah menjalani debut bersama timnas Belanda level senior pada tanggal 7 September tahun 2023 di bawah asuhan pelatih Ronald Koeman. Sejak itu, dia menjadi pemain andalan Belanda di lini tengah dan telah bermain 20 kali dengan torehan 3 gol. Ibu saya orang Indonesia dan ayah saya orang Belanda. Saya dan saudara saya Eliano Reijnders adalah campuran, kata Tijani dikutip dari Calciomercato pada Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024. Lebih lanjut, Tijani mengaku sangat menghormati budaya yang diwarisi oleh ibunya. Dia mengombinasikan budaya Belanda dan Indonesia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sebagai seorang anak, saya punya pengaruh Indonesia dan Belanda yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini, terang Tijani. Dari budaya Belanda, saya belajar untuk tetap membumi, dan dari sisi Indonesia, saya belajar untuk sangat bangga dengan apa yang Anda lakukan dan capai, jelasnya. Media Belanda, Ole Roemeny akan jadi orang Belanda ke-18 yang. Kehadiran Miliano Jonathans di FC Utrecht membuat Ole Roemeny dikabarkan menarik atensi dua klub Championship atau kasta kedua Liga Inggris, Oxford United dan Leeds United. Rumor ini berhembus kencang setelah media Belanda, Football Premier, menyebut bahwa Ole Roemeny menjadi pemain yang akan didepak oleh FC Utrecht karena kehadiran Miliano Jonathans. Kehadiran pemain keturunan Depok itu membuat stok di lini serang FC Utrecht menumpuk, terutama di sektor winger, sektor yang ditempati oleh Ole Roemeny. Selain itu, Ole Roemeny akan didepak karena sudah tak dipercaya di beberapa laga terakhir yang dimainkan FC Utrecht, seiring dengan penampilan apik penyerang lainnya seperti Johan Catlain. Karenanya, Football Premier kemudian mengabarkan jika Ole Roemeny akan didepak dan membuat Oxford United tertarik mendatangkannya pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2025. Bahkan disebutkan jika Oxford United kabarnya siap mengajukan penawaran hingga 6 digit untuk menebus kontrak pemain keturunan Medan itu. Klub Championship siap membayar biaya 6 digit untuk mengambil alih Roemeny, tulis laporan Football Premier. Sekadar informasi, kontrak Ole Roemeny di FC Utrecht sendiri masih tergolong panjang, yakni 1,5 tahun lagi atau baru akan habis pada Juni tahun 2026 mendatang. Selain Oxford United, ramai beredar kabar jika Ole Roemeny masuk radar klub Championship lainnya, yakni Leeds United, seperti yang diunggah oleh akun @pemainketurunan.it di Instagram. Dilaporkan oleh akun tersebut mengutip dari media Belanda, El Football, Ole Roemeny bisa saja membela Leeds United. Namun setelah ditelusuri, tak ada kabar yang menyebutkan jika Leeds United siap menyaingi Oxford United untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu. El Football sendiri hanya menyebut jika Ole Roemeny bergabung Oxford United, ia akan mengikuti jejak pemain Belanda di Championship seperti Pascal Struijk yang membela Leeds United. Dia Ole Roemeny akan menjadi orang Belanda ke-18 yang aktif di kompetisi ini. Di antara rekan senegaranya yang paling terkenal adalah Pascal Struijk Leeds United dan Gustavo Hamer Sheffield United, tulis El Football. Alhasil, sejauh ini baru Oxford United saja yang menunjukkan minat terhadap Ole Roemeny jika mengacu pada laporan dari Football Premier. Karena adanya rumor itu, banyak pendukung timnas Indonesia menduga lambatnya naturalisasi Ole Roemeny berkaitan dengan masa depannya yang masih abu-abu saat ini. Diyakini, naturalisasinya tertunda hingga Ole Roemeny mendapatkan klub baru terlebih dahulu dengan paspor Belanda yang dimilikinya saat ini. Andai proses transfernya tuntas dan telah mendapatkan klub baru, Ole Roemeny baru akan menjalani naturalisasi dan diambil sumpahnya sebagai WNI. Sekadar informasi tambahan,
Di musim 2024-2025 ini Ole Romaini telah tampil sebanyak 14 kali bagi FC Utrecht di segala ajang dengan sumbangan 2 gol. Sempat jadi starter di 8 laga awal FC Utrecht di Eredivisie 2024-2025, Ole Romaini kemudian harus tersisih dan menghuni bangku cadangan serta menjadi pelapis semata. Erick Thohir mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Jika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengakui pernah berencana untuk mundur dari jabatannya belum lama ini. Hal itu dia sampaikan dalam wawancara bersama media Korea Selatan, Base 11. Sosok yang juga menjabat Menteri BUMN itu menyebut pernah mengancam mundur jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dalam lanjutan Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia pada November lalu. Erick Thohir mengaku melakukan hal itu demi melecut semangat para pemain Timnas Indonesia, setelah di laga sebelumnya takluk dengan skor telak 0-4 dari Jepang. Sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, saya menyampaikan pesan yang mungkin mengejutkan para pemain, ujar Erick Thohir kepada Base 11 beberapa waktu lalu. Saya mengatakan kepada mereka, jika kalian semua, sebagai bagian dari proyek besar sepak bola Indonesia, tidak memberikan yang terbaik dan tidak menunjukkan kepercayaan, maka saya akan mundur dari jabatan saya sebagai Ketua Umum PSSI, jelasnya. Kemenangan ini menjaga asas kuat Merah Putih dalam misi mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 baik melalui jalur otomatis peringkat pertama dan kedua atau ke putaran selanjutnya peringkat ketiga dan keempat. Saya meminta kepada semua pemain dan staf pelatih untuk bersatu kembali dan memberikan seluruh kemampuan terbaik mereka dalam pertandingan ini, pungkasnya. Timnas Indonesia saat ini menduduki urutan ketiga klasemen Grup C dengan koleksi 6 poin, setara Bahrain, China dan Arab Saudi di bawahnya. Situasi itu membuat persaingan untuk finish minimal 4 besar diyakini bakal berjalan sengit. Timnas Indonesia pun di atas kertas harus meraih hasil bagus dalam 4 laga tersisa di Grup C yang akan bergulir tahun depan.